Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Salam sahabat rohani, renungan harian Alpha Omega Today mengambil judul Hukum Perjanjian. Di dalam buku Ulangan pasal yang keempat ayat 12 dan 13, firman Tuhan berkata demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kiranya setelah mengikuti renungan ini ya Tuhan, hidup kami menjadi umat-umat Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan yang lebih setia dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terpujilah namamu dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum Sinai, ketentuan perjanjian yang menuntun hubungan mereka dengan pencipta mereka dan hubungan mereka satu sama lain diturunkan dari mulut ke mulut. Di Sinai, hukum itu ditulis oleh Allah dan disampaikan kepada umatnya dalam bentuk tertulis. Tidak lagi merasa yakin untuk dipercayakan kepada daya ingat manusia yang sekarang telah berkurang 2000 tahun sejak kejatuhan dalam dosa. Allah merincikan hukum moralnya di atas batu. Adam dan Hawa mengerti tanggung jawab perjanjian mereka dengan mencintai penurutan kepada pencipta mereka. Rusaknya hubungan istimewa itu ditandai dengan pertanyaan yang diajukan pencipta terhadap mereka. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 11. Demikianlah saudara, sejarah dari generasi ke generasi, manusia tidaklah makin baik. Catatan perjanjian umat Allah antara Eden hingga ke Sinai memberi bukti yang amat buruk, di mana manusia menandai era kegagalan mereka untuk menghidupkan ketentuan perjanjian mereka dengan Tuhan. Dengan demikian, dengan memiliki Allah lain di hadapan mereka, dengan melanggar hukum Sabat, membunuh, mencuri, dan lain-lain, para bapa dan keturunan mereka dinyatakan bersalah karena melanggar kontrak perjanjian mereka dengan Tuhan. Jika sekiranya umat pilihan Tuhan setia, mereka tidak akan menderita bencana mengerikan yang membayangi keberadaan mereka. Penurutan akan meminimalkan penyakit mereka, akan mengubah rasa sakit mereka, memaksimalkan hidup mereka, dan akan melebarluaskan kesaksian kasih Tuhan mereka kepada orang lain. Saudara, ketentuan hukum moral yang diperkuat dalam kata-kata dan kehidupan Yesus sendiri masih bertahan, menurut dan hidup. Masyarakat modern sekarang ini diserang oleh konsep kebebasan yang palsu dan terobsesi dengan keinginan untuk memuaskan diri sendiri, tidak mudah menerima hukum yang dinyatakan di Eden, ditulis di Sinai, dan dihidupkan dalam kehidupan Kristus. Coba pikirkan, Tuhan telah melakukan semuanya
dan di samping itu menderita bersama anaknya di Kalvari, agar melalui perjanjian yang baik itu, kita sekarang beroleh pengampunan, memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini, dan memiliki hari esok yang lebih baik di dunia yang akan datang. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang lebih setia dan menyatakan kasih kita sepenuhnya kepada Tuhan saja, yang adalah pencipta kita, yang memelihara kita, dan yang menyelamatkan kita. Tuhan kiranya memberkati Anda adalah doa kami.